kapan saatnya set SL ke BEP saat kita trading? Kalau saya sih tidak ya. Saya tidak set ke BEP. Ini bukan soal salah benar ya. Setiap orang itu punya pertimbangan sendiri. Tapi saya akan ngomong kenapa saya tidak akan pernah SL ke BEP. SL ke BEP itu akan membuat risk reward ratio kita jelek. Itu satu. Contoh trading plan kita ini adalah kita udah bikin nih ya. SL-nya itu 50 pips. Ya. Kemudian TP-nya itu adalah katakanlah 100 pip gitu ya teman-teman, katakanlah 100 pip ya. Kita udah bikin planning nih ya, SL-nya 50 pip, TP-nya 100 pip. Tapi kan orang oke lah kita pakai SL plus nih. SL ke BEP itu kan bagian dari SL plus sebenarnya ya teman-teman. Oh oke, gue pakai SL plus nih. Tapi biasanya ya teman-teman ya, biasanya orang itu, trader itu kebanyakan, katakanlah profitnya baru 30 pip gitu ya. Lalu kemudian harga balik, jadi profitnya berkurang, jadi 10 pip, dia SL plus. Nah, ketika orang SL plus di 10 pip, ini apa yang terjadi? Seringkali orang nggak mikirin ini. Yang terjadi adalah risk reward ratio-nya jelek nggak? Jelek. Artinya apa? Untuk mendapatkan 10 pips, Anda itu merisikokan berapa? 50 pips. Kenapa? Karena ketika Anda ambil posisi, lalu kemudian lalu langsung Anda salah arah, Anda kan pasti kena SL-nya di 50 pips. Iya kan? Artinya, balik lagi, untuk mendapatkan 10 pips, Anda meresikokan 50 pips. Nah, biasanya alasannya itu ada aja alasannya. Oh, ada candle ini, ada candle itu, gitu ya teman-teman ya. Ada news ini, ada news itu. Oh, gagal naik nih, gagal turun nih, ada aja alasannya. Nah, ini termasuk yang ini kan SL di 10 pip, ada juga yang tadi SL ke BEP itu sebenarnya satu mindset. Nah, itu saya nggak suka, kenapa? RR-nya jelek. Ke BEP lebih buruk lagi menurut saya. SL ke BEP itu untuk mendapatkan $0, Anda merisikokan $50 untuk mendapatkan $0. Jadi itu ya teman-teman, pertimbangan saya itu. Kalau lu yakin dia akan turun kena SL lu, kenapa lu nggak balik badan sekarang gua tanya? Kan lu yakin kan? Kenapa orang SL-nya di BEP? Karena dia yakin akan kena SL, bener nggak? Kenapa lu nggak balik badan? Ya udah, kalau misalkan tadinya baik gitu ya udah sell aja. Tapi orang nggak lakuin itu. Ya artinya pertimbangannya itu kebanyakan itu adalah emosional. Takut kan, aduh takut nih nanti daripada gua loss, ya udahlah mending gua ambil dikit-dikit aja. Jadinya mayoritas itu biasanya jadinya asal biru close, atau bahkan yang BEP menurut saya lebih buruk lagi ya teman-teman, karena itu nol. Balik lagi, untuk mendapatkan $0 Anda meresikokan $50. Kecuali teman-teman Anda boleh pakai SL plus, yang SL plusnya itu minimal di RR 1:1. Misalkan begini ya teman-teman, Anda SL-nya 50 pips nih, TP Anda 100 pip. Setelah Anda kena TP 100 pip atau 75 pip lah ya, setelah harga itu dia plus 75 pip, nah Anda baru boleh pasang SL plusnya di 50 pips. Supaya apa? Supaya RR-nya jadi minimal 1:1. Kalau itu oke. Anda mau sikat SL plus sampai secapeknya harga, nggak apa-apa. TP-nya mau 1000 pip, kalau perlu nggak apa-apa, bagus. Distribusi win and loss itu sepenuhnya acak. Ini yang orang seringkali nggak paham. Maksudnya apa? Maksudnya dari 100 kali trade atau dari 10 kali trade misalkan, supaya lebih gampang dipahami gitu ya, kita tidak akan pernah tahu di trade yang keberapa saja kita akan loss, kita akan profit, dan seberapa panjang sequence-nya. Ini yang orang seringkali nggak paham. Jadi orang seringkali lihat yang namanya ini ya teman-teman ya, yang namanya loss beruntun. Orang seringkali fokus ke loss beruntun ini. Kalau saya nggak mikirin ini loss beruntun. Kenapa? Karena distribusi win-loss itu sepenuhnya acak. Oleh karena itu, kalau Anda backtest di TradingView, metrik loss beruntun ini nggak ada. Kenapa? Karena memang tidak dianggap penting. Karena dia acak. Tidak ada yang kita bisa lakukan untuk memperbaiki itu, nggak ada. Dari sini juga kenapa saya menyarankan kita pakai risk per trade kecil. Jadi ini ada runutannya ya teman-teman ya. Ada urutan logika berpikirnya. Karena distribusi win and loss itu acak, maka loss beruntun itu kita tidak bisa menentukan. Jadi jangan dianggap misalkan, oh gua udah backtest nih, udah 30 tahun backtest nih men, loss beruntunnya cuma 5 kali misalkan.
lalu dia dibawa ke akun real, kena sikat loss beruntun 10 kali misalkan. Loh, kok bisa ya? Ya siapa bilang nggak bisa? Kenapa? Karena sekali lagi, distribusi win and loss itu sepenuhnya acak. Oleh karena itu, pakailah risk per trade yang kecil. Kenapa? Supaya kalau Anda sedang ada dalam sequence loss beruntun ini, portofolio Anda nggak rusak. Nangkap ya, teman-teman? Ini penting, tapi trader itu mikirnya metode mulu ya. Hitungnya metode mulu ya. Price action, indikator, prediksi, ini naik apa turun gitu ya teman-teman. Tapi dia nggak mikirin hal kayak gini, ini penting. Ini skill ya teman-teman ya. Pengetahuan tentang hal-hal ini itu skill. Jadi jangan dianggap skill itu hanya metode, prediksi. Anda akan selesai di market. Anda akan pulang dengan kantong kering di market kalau Anda tidak memperhitungkan hal-hal semacam ini. Yang orang seringkali terlalu melebih-lebihkan itu adalah winning rate dan loss beruntun. Itu orang seringkali terlalu melebih-lebihkan. Padahal buat saya nggak penting-penting juga. Kenapa? Loss beruntun kita nggak bisa prediksi, nggak bisa tahu karena distribusi win loss acak. Winning rate juga nggak pernah fix. Bulan ini bisa 50%, bulan depan bisa 20%, bulan depannya lagi bisa 100%. Jadi untuk apa? Yang kita lakukan adalah selama metode trading kita itu punya edge-nya, maka ya udah biarin aja dia berjalan di market. Tugas trader apa? Mengelola resiko ini. Mengelola resiko, mengelola mentality-nya dia. Sekali lagi, ini nggak ada hubungannya Anda udah backtest 100 tahun, nggak ada hubungannya. Seringkali orang dengan backtest itu juga, mereka tidak sadar bahwa backtest itu punya keterbatasan. Trader wajib backtest. Tapi yang seringkali trader itu lupa adalah bahwa backtest itu punya keterbatasan. Backtest jangan dianggap sebagai dewa. Tidak, keliru. Scalping itu bukan buat pemula. Nah, ini teman kita jujur ya, kenapa scalping itu sangat melelahkan. Pertama, karena kebanyakan orang scalping itu sebenarnya kepengennya cepat. Sedikit sekali orang yang scalping itu pakai lot yang proper. Biasanya scalping itu pakai lot resikonya gede. Ya oleh karena itu kalau Anda scalping melelahkan, ya karena Anda capek. Anda trading mungkin overtrade. Anda overtrade, loss, profit, loss, profit. Anda trading banyak kali, pikiran Anda terpusat di situ, Anda capek, tapi hasilnya loss. Atau mungkin hanya BEP. Kalau kita mau jujur, scalping karena kita tuh ambilnya pendek-pendek, ya teman-teman, kita bahkan bisa keluar trading belum 5 menit saja mungkin kita sudah bisa keluar gitu ya. Jadi setelah keluar, so what? Kan gitu ya, secara psikologis katakanlah, oke, kena TP nih, good, kena TP, so what? Sehari 5 menit, kan biasanya orang nggak mau. Biasanya orang nggak mau, trading lagi kan. Oh enak nih, 5 menit dapat cuan, 5 menit dapat cuan, siapa yang nggak mau? Trading lagi dia. Itu kalau profit. Kalau loss sama aja, kalau loss, aduh loss, baru 5 menit, main lagi ya. Jadinya kecanduan kan. Itu bahayanya kalau Anda tidak aware. Scalping itu bukan buat pemula. Kalau Anda salah posisi mentalnya, Anda akan overtrade, Anda akan overload, which is itu akan buat Anda hancur. Capek itu tadi ya, teman-teman, capek. Udah capek nggak ada hasil, udah capek loss. Apakah XAU akan koreksi dulu? Begini ya, belajarlah untuk menanyakan bertanya hal yang benar. Contoh nih, Pak, XAU akan koreksi dulu nggak? Itu pertanyaan yang salah. Kita nggak bisa tahu, dan kita memang nggak perlu tahu. Kan banyak pertanyaan kayak gitu ya, Pak, ini BTC naik dulu atau turun dulu? Ya mana gua tahu? Kita nggak bisa tahu, dan kita memang nggak perlu tahu. Kalau tahu enak dong. Nah, ini sebenarnya termasuk kenapa orang bertanya-tanya begitu, karena berpikir bahwa trading ini soal memprediksi. Enggak. Ya teman-teman, saya udah bolak-balik bilang ya, kalau Anda berpikir bahwa trading itu adalah soal jago-jagoan memprediksi market, habis uang Anda. Kalau institusi itu dia jago prediksi, dia akan all in semua tuh. Kalau bank itu bisa memprediksi, ya dia udah all in semua tuh. Jim Simons kan yang paling top ya, teman-teman ya. Itu udah yang paling top. Yang di atas dia udah nggak ada tuh. Itu dia winning rate-nya cuma 50% something. Nggak sampai 51%. Artinya dia dari 10 kali trade, hanya 5 point something aja trade yang profit. 49% lainnya itu loss. Artinya apa? Dia nggak tahu juga arah harga mau kemana, nggak tahu juga. Pak, ini harga naik turun dulu atau koreksi dulu? Ya, saya nggak tahu, men. Ya, saya bisa aja menebak, ya teman. Oh, naik dulu atau turun dulu? Bisa menebak, kan orang biasanya kan begitu ya. Orang kan biasanya menebak begitu. Kalau bener, weh, gitu, jago, gitu ya, teman-teman. Ya. Tapi karena faktanya Jim Simons aja cuman winning rate-nya cuma 50%, ya artinya memang tidak ada yang bisa memprediksi market, itu nggak ada.
Lalu bagaimana dia bisa profit? Karena dia menggabungkan antara unsur probabilitas dengan money management. Tetap harus mengelola resiko, position sizing-nya sama dia tetap dijaga.